sebentar ya, Bapak mau mengeluarkan absen dulu. Hari ini yang tidak hadir di kelas siapa aja? Habib Pak. Habib, kenapa Iya. tuh? Nggak tahu Pak. Masuk kantor polisi katanya Pak. Kantor polisi. Oh, maling apa dia? Hilang kayaknya. Oh, hilang. Iya, Oh, hilang. kirain mana dia nggak tahu. Hilang di depan sekolah tadi Pak. Ya. Oh, nggak pakai helm dia? Iya. Oke. Habib berarti. Oke, nggak ada lagi yang ini. Udah Pak. Oke, baik. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan ketua kelasnya untuk dipimpin. Sela untuk dipimpin. Ya, baik sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum alhamdulillah kita sudah membaca doa. Sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, kita akan mengulas materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya minggu lalu apa? Ada menjenguk orang sakit Pak. Ada menjenguk orang sakit. Iya. Apa itu ada menjenguk orang sakit? Sela. Ya, jadi ada menjenguk orang sakit itu ada bermacam-macam. Seperti salah satunya kita hadir itu mengucapkan salam, kemudian kita mendoakan sesakit agar segera sehat, kemudian kita membimbing mereka agar tetap berbaik sangka kepada Allah, karena biasanya orang yang sakit itu selalu berburuk sangka kepada Allah. Seperti itu Pak. Oke, baik. Bagus ya, Pak. Ya, untuk materi lalu yakni ada menjenguk orang sakit, dan kita sekarang akan memasuki materi selanjutnya minggu ini, yakni membiasakan akhlak terpuji. Dan membiasakan akhlak terpuji ini, kita yang pertama akan membahas yaitu akhlak berpakaian. Ada yang tahu pengertian akhlak berpakaian ini? Tahu dari ini? Akhlak berpakaian yaitu berarti dalam berpakaian itu harus sopan dan santun gitu Pak. Iya, Saya Pak. Oke. Intinya menutup aurat, tidak perhiasannya tidak berlebih-lebihan, terus enak dipandang Pak, dalam artian pakaian tidak ketat. Iya, jadi akhlak berpakaian ini semuanya sudah betul ya, alhamdulillah. Yang mana kita memakai pakaian ini harus menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Bisa dijelaskan dari Sela? Ya, karena sesuai dengan syariat Islam Pak, bahwa berpakaian seorang muslim itu harus menutup aurat. Iya, kenapa kita harus berpakaian itu menutup aurat? Karena kita sebagai identitas seorang muslim itu harus menutup aurat. Apalagi wanita yang mana sangat dilindungi sekali kalau di dalam Islam itu, dalam menjaga pakaiannya, tingkah lakunya dan macam-macam. Dan juga fungsi dari pakaian ini yang kita pakai ini, yaitu yang pertama itu seperti udah jelaskan Sela tadi, yaitu menutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan, dan yang ketiga sebagai melindungi dari bencana. Nah, maksud dari melindungi dari bencana ini, kalau kita memakai pakaian-pakaian yang ketat atau memakai pakaian yang kurang bahan, kayak seperti di orang-orang luar negeri itu, di Eropa segala macam itu akan mengundang bencana. Bencana apa? Misal seperti laki-laki jika melihat perempuan memakai pakaian ketat atau terbuka, pasti pikirannya sudah negatif kemana-mana. Pasti akan terjadi seperti tindak pelecehan seksual dan lain sebagainya.
Dan yang keempat yaitu sebagai petunjuk identitas kepribadian kita. Jika seseorang memakai pakaian seperti Sela, Nabila, Najibah memakai pakaian yakni hijab, itu menunjukkan identitas kalian itu sebagai seorang muslim. Dan selanjutnya yakni batas aurat tersebut. Ada yang tahu batas aurat dari laki-laki? Ya Pak. Biki? Oke. Batasan Silakan. aurat bagi laki-laki yaitu mulai dari pusar hingga ke lutut. Itu bagian yang harus ditutupi Pak. Iya. Kaki. Nah, kalau batas aurat bagi laki-laki ini menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah ini berpendapat bahwa lelaki itu wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, lutut ini. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki ini hanya yang terdapat antara pusat dan lutut, yaitu alat kelamin. Jadi cuma nyampe alat kelamin doang, sampai pantas ini. Nah, untuk batas aurat perempuan itu menurut sebagian ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka, tangan, kaki. Seperti yang kita lihat juga kalau ada orang yang bercadar gitu kan, mereka menutupi semua bagian tubuhnya kecuali mata, alis, dan juga telapak tangan. Mereka semua tertutupi. Pak, izin ke toilet ya. Oh iya, jangan lama-lama ya. Baik, selanjutnya yakni adab dalam berpakaian. Nah, yang tadi kita sudah mengetahui akhlak untuk berpakaian, dan sekarang ini adab apa aja yang kita lakukan dalam berpakaian. Yang pertama yakni disunahkan memakai pakaian yang pantas, serasi, rapi, dan bersih. Dan juga pakaian harus menutup aurat. Pakaian yang laki-laki ini tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Kan kebanyakan kalau ada orang-orang memakai pakaian laki-laki memakai perempuan, itu sebenarnya tidak boleh. Dan pakaian tidak merupakan untuk ketenaran atau niat kita kesombongan. Jadi kita memakai pakaian yang kita pakai ini tidak boleh seperti kita untuk niatnya untuk menyombongkan diri. Misalnya Diki memakai kemeja kayak gitu, kelihatan kayak orang pesta atau segala macam. Itu jangan niatnya, jangan sombong segala macam. Ya niatnya karena untuk memakai pakaian yang pantas untuk hadir di kelas. Dan juga disunahkan mendahulukan bagian yang kanan. Jadi setiap kita memakai pakaian yang kita pakai itu disunahkan kita mendahulukan bagian yang kanan dulu, dimasukkan terlebih dahulu. Disunahkan untuk masukkan bagian yang kanan dulu. Dan juga disunahkan berdoa ketika kita mengenakan pakaian. Dan juga disunahkan pakaian yang berwarna putih. Itu kenapa? Seperti hari ini, hari Jumat. Biasanya kalau laki-laki itu ketika sedang mau berangkat ke sholat Jumat, itu disunahkan memakai pakaian yang serba putih atau pakaian putih. Dan juga dari adab dalam berpakaian ini kita akan mendapatkan hikmahnya. Ada yang tahu hikmah dari berpakaian ini apa? Dalam adab berpakaian ini? Saya Pak, Ya, dan Pak. menjaga identitas kepribadian muslim Pak. Ya, bagus. Jadi salah satu hikmah akhlak dalam berpakaian ini yaitu menjaga identitas kita kalau kita sebagai muslim. Apalagi perempuan memakai hijab, itu identitas mereka sebagai seorang muslim. Kalau laki seperti apa?
Bisa juga kalau di Indonesia ini kita memakai peci juga, peci, Sarung, Pak. sarung juga, ya kan? Nah, dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Kalau kita memakai pakaian yang rapi dan sopan, insya Allah tubuh kita akan sehat. Apalagi kalau kita memakai pakaian yang misalnya tiap hari kita cuci, atau jangan kalau pakaian sudah berhari-hari masih aja dipakai itu. Nah, itu nggak baik ya. Iya, Pak. Siapa di sini yang suka aja nih apa pakai pakaian berhari-hari? Saya, Pak. Oh, Jikia sama Sela ya? Iya, Pak. Berapa hari biasanya? 2 hari Pak. Masya Allah. Saya seminggu sekali Pak. Seminggu Pak. sekali. Berarti nggak boleh ya Pak kayak gitu ya Iya, Pak? nggak boleh, nggak Kalau boleh. saya itu kaos saya pakai 2 hari Pak. Oh, 2 hari ya, bagus sih. Itu nggak boleh kayak berarti Pak. Nggak boleh sebenarnya itu nggak boleh. Oh ya Pak. Karena kita pakaian yang kita pakai ini, ya kalau sudah kelamaan dipakai pasti ibadah kita akan bisa gatal. Pak, tapi Iya. kan bajunya itu baju kesukaan saya Pak. Setiap hari saya pakai seminggu Pak. Oh, baju kesukaan kamu? Ya Pak. Emang baju kesukaan kamu cuma itu aja? Iya Pak. Oh, Belum dibeliin lagi sama mak saya Pak. ya udahlah minta lagi sama emak. Iya Pak. Kalau saya Pak, bajunya saya pakai 2 hari itu karena nggak bau Pak. Menurut saya. Gak bau. Iya nggak bau. Emang pakai parfum apa? Ada Pak. Nggak pakai parfum sih Pak. Tapi menurut saya nggak bau. Ya menurut kamu gak bau, orang lain kan gak tahu. Iya benar Pak. Oh, Iya Pak. Mana saya itu suka keringetan lagi Pak. Oke, selanjutnya kita akhlak dalam berhias. Yang mana akhlak berhias ini seperti kita memakai perhiasan atau sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini. Dan juga macam-macam berhias ini bisa kita lihat seperti berjilbab, terus memakai perhiasan, anting atau gelang, kosmetik. Salah. Ya, dari mana Nabil? Dari Udah, oh lama banget. Iya Pak. Sakit perut. Oh sakit ya perutnya. Iya. Beda. Nah kalau alat-alat kosmetik biasanya perempuan ini pakai alat kosmetik mulai dari wajah, telapak tangan hingga parfum, dan juga ada minyak rambut dan lain sebagainya. Dan juga ada tata cara dalam akhlak berhias ini. Bisa dibacakan? Siapa mau baca? Dadah, Diki. Tata cara akhlak dalam berhias. A. Niat yang lurus berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, bukan untuk menarik nafsu lawan jenis yang tidak sah. B. Dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, yaitu najis dan yang berbahaya. C. Tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. D. Tidak berlebih-lebihan. E. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. F. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperlihatkan jenis kelamin. G. Berhias untuk bukan berfoya-foya. Coba. Ya, itu salah satu tata cara akhlak dalam berhias yang sudah Diki sampaikan tadi. Nah, selanjutnya yakni apa sih hikmah dalam akhlak berhias ini? Yakni berhias ini dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat dalam Islam. Di mana berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti disetujui oleh Allah. Dan juga
Namun sebaliknya apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain, apalagi yang bukan mahramnya, untuk tergoda dan memuji-muji kita agar kita merasa senang, maka itu menjadi alatnya maksiat dan haram hukumnya. Dia akan lupa akan Allah dan hanya ingin dijadikan alat pemuas diri kita. Maka yang demikian itu adalah haram. Baik, sekian materi dari Bapak hari ini mengenai akhlak dalam berhias. Apabila siswa yang lain kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya Pak, Apa itu? jadi kan ada contoh macam-macam berhias itu bertato ya Pak. Nah, bertato ini haram atau gimana Pak hukumnya? Kalau tato ini ada yang bilang haram, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya kita sedang berwudu, apabila tato ini menghalangi air untuk merembes masuk ke pori-pori kulit, itu bisa haram. Tapi kalau misalnya tato kayak tato main-mainan itu insya Allah nggak haram. Jadi ada tato yang diharamkan, ada yang bebas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Itu Pak. Pak, oke. Bila kalian sudah paham materi dari Bapak ingin bertanya kepada kalian. Siapa ya? Kira-kira siapa nih? Ya, saudara Cela. Bapak ingin tanya, apa sih fungsi kita untuk memakai pakaian ini dalam akhlak berpakaian ini? Tadi seperti yang Pak jelaskan itu menutup aurat. Ya, Menutup aurat Pak. untuk menutup aurat. Kemudian untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, bagus. Ada yang lain? Ada yang ingin mau nambahin atau gimana? Jaga sama Pak menutup aurat untuk menjaga pandangan laki-laki terhadap diri kita. Ya. Mau satu pertanyaan lagi nggak nih? Pak. Cukup. Ya, Udah Pak. paham kalian? Paham, insya Allah Pak. Oke, baik. Kalau dirasa sudah paham, semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian dan juga diri Bapak sendiri untuk evaluasi lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih semuanya, murid-murid semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak. Baik, Bapak tinggal dulu ya. Ya Pak.